Ketika membaca, menghayati kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pasti akan bernilai ibadah. Dan mendengarkan kisah-kisah Rasulullah itu adalah pedoman. Karena hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dia bangun sampai beliau tidur kembali, sampai nyengken tinduk pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tuntunan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah seorang Muhammad itu berbicara dari asal nafsunya, dari asal nafsu syahwatnya, bukan. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in huwa illa wahyun yuha. Kecuali bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara atas wahyu, seakan-akan bahwa hakikat sesungguhnya adalah semua yang diucapkan, dilakukan dan ditakriri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berasal dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ampura yang dewek yang hormati sahibul ma'had wa sahibul muassasah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau selalu dalam kesehatan dan keberkahan, dan terus berkhidmah di pondok pesantren niki untuk membimbing bijajarin pelungguh sami mengenal Allah dan mengenal Rasul dan syariatnya dengan baik. Ampura yang dewek yang hormati para tuan guru, para asatid, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, nini mamik sanak bija yang tiang muliakan. Saat pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesabaran yang utamakan, atas limpahan kesabaran Ican tiba tiang pelungguh sami yang dengan sabar menunggu. Ampura sekali lagi agung-agung sinampura atas keterlambatan tiang. Memang dari pujud nadi niki ndak dapat pujud bagian sa mulus lorong ada. Pujud bagian pengembur jok laut. Yo niki yesih dia doang dulu. Karena bagian dam itu latih jarin bu, dia terbau ngebut 100 ampere lah. Jadi enggak 10, enggak 20. Alhamdulillah, tentunya Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun ibadah perintah yang tiang pelungguh sami amalkan, sebegitu juga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya kepada tiang pelungguh sami. Khususnya mungkin adalah tentang kesabaran niki, nggih. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyirus sabirin. Dan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiang yakin ya, tiang yakin kesabaran pelungguh sami itu adalah berkah dari hadirnya pelungguh sami rajin menuntut ilmu. Karena sesungguhnya niki ilmu niki bisa didapatkan hanya dengan menghadiri salah satunya majelis taklim, majelis ilmu, dan mengamalkan sesuatu hal yang berat. Menunggu niki adalah hal yang sangat berat dan menunggu, kemudian kita dipaksa pada sesuatu yang tidak pas kita inginkan,
maka di sanalah dibutuhkan kesabaran. Dan kesabaran pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada pelungguh sami niki ganjaran yang tidak terhingga, yang tidak terhitung. Tentunya semakin besar kualitas kesabaran niki, tentunya semakin besar pula ganjaran yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran niki yang pura nenten ara batas nggih. Ara dengan sasili laun aku jak wabih kesabaran kaya lelah masih tanu, lelah kita nangan ajakah kesabaran nana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala dakwaan kepada beliau, Nabi Muhammad dengan semua rintangan ketika beliau berdakwah kepada Allah, beliau berdakwah di negeri Mekah, Madinah, menyebarkan agama tauhid ini untuk agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau tidak pernah mengeluh. Sampai dilempar, sampai segala macam ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperkenalkan manusia niki bagaimana agar mengenal Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak seberapa dibanding apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap cobaan kepada tiang pelungguh sami. Siapa yang paling berat ujiannya? Nabi dan Rasul. Maka tidak pantas bagi tiang pelungguh sami kemudian ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala seakan-akan, ya Allah, mangka sak menjadi lo kebelik coba. Ya Allah, mangka aku hidup ke paling belik coba, paling belik musibah kali bawon dunia. Mangka dia dengan lain bebeng musibah dia dan papa aku. Dah. Contoh terbesar dan termulia terhadap menghadapi cobaan dan musibah niki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliaulah yang kita ikuti. Tiang pun khususnya yang manusia banyak kesalahan, terkadang suka lupa, loe dosa, tetap masih belajar untuk sabar seperti sabar yang diharapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mami sanak bija yang tiang hormati. Saat kedua sila kepada barang-barang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan, bukan kebetulan, makin adalah bulan Rabiul Awal. Yang yakin bahawa setiap tuan guru, setiap ustaz di setiap pengajian majlis ta'lim khususnya di bulan Rabiul Awal ini pasti akan menjelaskan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah baik? Ya. Tidak ada kisah terbaik selain kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cerita, tidak ada sejarah terbaik umat manusia selain tiang pelungguh sami mendengarkan, membaca dan menghayati sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun indahnya novel yang dibaca oleh adik-adik tiang tentang novel percintaan, novel napiaran, Laila Majnun, ini kan novel-novel yang fenomenal. Kemudian bagaimana novelnya Romeo and Juliet, ya? Atau tenggelamnya kapal Panderwick, atau napiaran novel-novel kisah-kisah Islam ini banyak. Bagaimanapun kita hanyut di dalam cerita novel sejarah yang kita baca itu tidak akan bisa menyamai ketika kita membaca sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tiang pelungguh sami baca novel, nggih, baca cerita atau nonton cerita di dalam TV atau di HP, ya. Kemungkinannya ada dua. Pelungguh akan mendapatkan pahala kalau cerita itu sesuai dengan acuan-acuan agama Islam. Atau seandainya cerita dan novel itu akan membuat kita naluri syahwat kita naik. Biasa namun novel, nggih, namun cerita-cerita percintaan itu kita diajak untuk melamun. Ya. Yang ibu adik-adik nggih, kita diajak untuk melamun. Otak kita diajak terbang. Seandainya seakan-akan bahwa kitalah yang sedang menjadi pelaku, ya. Itu kalau kita
saya pernah bajang, nggih. Dan masih bajang memang, dia cuma satu lalu, nggih. Alhamdulillah sudah 3 makin, nggih. Anak saya. Ya. Kalau istri tetap 1, ya. Anaknya baru 3. Kemungkinannya 2. Ketika timbul syahwat, ketika timbul nafsu yang lebih banyak ketika kita membaca novel, menonton film atau hal-hal yang lain, maka tentunya keburukan atau dosa yang kita dapatkan, apalagi sampai dilakukan dalam bentuk aplikasi, dilakukan dalam bentuk perbuatan. Timbul syahwat, timbul keinginan, terus otak doto lain kan? Maka hal yang tidak baik yang kita dapatkan. Akan tetapi ketika membaca kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya majelis niki tidak akan cukup untuk menceritakan kisahnya Rasulullah. Karena para ulama tafsir, ahli sejarah, para ulama tarikh menjelaskan tentang sejarah Rasulullah ala sampai semene ke tebal kitab. Atau bacaan seminggu di mana cukup di dalam pengajian tangan sekek. Tentunya dengan pondok sak tahu niki aja. Nah, piaran sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika membaca, menghayati kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah pasti akan bernilai ibadah. Dan mendengarkan kisah-kisah Rasulullah itu adalah pedoman. Karena hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dia bangun sampai beliau tidur kembali, sampai nyengken tinduk pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunan. Para sahabat menseriuk Rasulullah ketika mesari, meni lancaran mesari Rasulullah. Maka itu jadi contoh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki berbicara kepada hadapan para sahabatnya, tidak ada wa ma yantiqu 'anil hawa. Nggih? In huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah seorang Muhammad itu berbicara dari asal nafsunya, dari asal nafsu syahwatnya, bukan. Namun tiang pelunggu sami atau tiang khususnya mungkin lebih banyak nafsunya, lebih banyak syahwatnya. Apa buktinya? Bisa jadi bahwa kita lebih banyak lupa daripada ingat berzikir. Intinya bahwa manusia ketika selain dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih banyak dominan adalah nafsu syahwatnya. Makanya lupa dia zikir. Makanya lupa dia terkadang Allah dalam angan, atau hu atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah. Kita berusaha, atau salawat yang paling bagus, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terkadang kita mengucapkan salawat itu ketika ingat doang, berharap pegawaian lain lupa temari. Nggih. Nah, itu sudah jelas bahwa nafsu yang dominan dibanding piaran iman tiang pelunggu sami. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in huwa illa wahyun yuha. Kecuali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara atas wahyu. Seakan-akan bahwa hakikat sesungguhnya adalah semua yang diucapkan, dilakukan dan ditakriri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah berasal dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada satupun di dalam hadis sejarah Rasulullah yang bernilai keburukan, dan tidak mungkin seorang nabi akan melakukan keburukan. Kemudian ketika terjadi, kita merasa kok irup seakan-akan agama Islam ini kok tidak menuntun saya menuju lebih baik, kan? Tapi kok Islamnya memang keberat, silin keberat. Banyak orang merasa dia tidak merasa lebih baik dengan berislam. Wal'iyadu billah. Makanya mungkin wikan pelunggu sami dengan saktamu beli sarubin. Ada pejabat nasional setamu agama Hindu yang tidak sebutkan namanya, kan? Anak si Soekarno, ya. Beberapa hari yang lalu mungkin wikan sebagian jamaah masuk ke agama Hindu. Pada umur berapa? Pada umur 70 tahun.
setelah dia beragama Islam selama 70 tahun, kemudian di umur 70 tahun dia masuk agama Hindu. Wal'iyadzubillah. Beberapa hari yang lalu dia di apa dan istilah dalam agama ni kita yang diketahui dia kan. Apa alasannya? Aku meleng ketulak jok agama nenek moyang. Karena memang Papuk ni anak Soekarno. Kalau Soekarno beliau orang baik namanya. Memang ibunya adalah orang Hindu. Maksudnya apa? Hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tiang Pelunggu Sami sering-sering dah berdoa, Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Karena apa? Keimanan niki adalah hidayah. Islam niki juga adalah hidayah. Banyak orang yang mendengarkan tentang agama Islam dan dia mengakui bahwa agama Islam itu benar dengan sebenar-benarnya. Akan tetapi kemudian hidayah itu tidak masuk ke dalam dadanya. Akhirnya dia tidak bisa beriman. Contoh sederhananya adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Bagaimana seorang Abu Thalib yang sangat dia mendukung dakwahnya Nabi Muhammad, sampai-sampai lembut arak dengan melisakiti Nabi Muhammad, maka yang paling dulu mengangkat tangannya untuk membela adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Tapi qadarullah Abu Thalib ternyata tidak mendapatkan hidayah sampai beliau meninggal dalam keadaan kafir. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk memberikan hidayah orang untuk beriman, berislam karena kamu, karena usaha kamu, karena perjuangan kamu. Tidak akan mampu kamu untuk merubah itu. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang punya hak prerogatif, yang mempunyai hak zat satu-satunya untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Makanya hidayah itu dibagi menjadi dua, okay? Ada namanya hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Ya tiang yang berbicara di hadapan pelunggu. Oh, ni perkara sak kena, ni perkara sak salah. Jamaah silap kepada gawe niki, amalan sak niki, silap jamaah zikir sak niki. Silap jamaah lah mudah-mudahan tercinta si Allah Subhanahu wa taala, lemak barang Rasulullah niki tergawe barang-barang. Niki disebut dengan hidayatul irsyad. Tapi tidak mungkin apakah pelungguh mudah-mudahan 100% ya bau amalan napi sabasan tuan guru. Lagu sifat manusia terkadang dakan dengan mesin dek gawe. Nah, kalau sudah mendapatkan hidayatul irsyad dari tiang, ini hidayatul irsyad dari tiang yang menyampaikan kebenaran sebagai perpanjangan para ulama, sebagai perpanjangan dari kalam ilahi. Kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun meninggal dunia, maka dilanjutkanlah ilmu estafet keilmuan niki oleh para ulama. Maka Nabi lamun samara niki tentunya tiang Pelunggu Sami wikan bahwa tidak ada yang mampu memberikan hidayah itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada namanya hidayatul at-taufiq. Nah, itu ya, pakai qalqalah ya. Ada namanya hidayatul taufiq. Nah, ketika Pelunggu Sami niki mendengarkan wejangan dari tuan guru, pengajian dari para ustaz, kemudian nasihat dari para masyayikh tentang suatu kebenaran. Nah, dia mendengar si Pelunggu Sami, tergerak atin Pelunggu Sami atas dasar keimanan dan keyakinan dari apa yang disampaikan oleh tuan guru itu. Pelunggu amalkanlah apa yang diberitahukan niki. Maka hidayatul taufik niki alhamdulillah sudah masuk ke dalam diri Pelunggu Sami. Makanya wabillahi taufik wal
hidayah. Ini salah satunya. Kita memohon agar terus diistiqomahkan mendapatkan hidayah itu taufik. Jadi seluruh manusia searat di muka bumi ini ya, adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad. Yang Islam, yang Bali, yang Kristen, semua tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman umat Nabi Muhammad ini sekali lagi dia terbagi menjadi dua. Ada namanya ummatul istijabah. Yang kedua ada namanya ummatul dakwah. Ummatul istijabah adalah pelungguh sami. Umat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ijabah si Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikilah ummatul istijabah. Dan nikilah yang didoakan lemak lejul kiamat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat. Saat kedua adalah ummatul dakwah. Ummatul dakwahnya adalah manusia yang butuh untuk didakwahi kembali. Mudah-mudahan dengan sebab dakwah niki kemudian dia akan mendapatkan hidayatut taufik. Dengan Bali, yang Kristen girang dengan ceramah lah di YouTube, dengan ceramah Nabi Somad, guru tiang niki dengan ceramah Nabi Somad, dengan tuan guru mendengar. Karena kan dinara di TV tiang pelunggu sami pelajaran agama Hindu menilai dinara kan, dan pendengar, penglihat, penonton TV ini kan semua kalangan, arasa Islam, arasa Buddha, arasa Kristen. Bisa jadi lawan dengan saat non Islam niki, non Muslim niki mendengarkan ceramah agama Islam. Itu yang disebut dengan hidayatut irsyad. Lagu belum tentu dia mau beriman. Karena hidayatut taufik itu belum dia dapatkan. Makanya tiang pelunggu sami khususnya teruslah berdoa kepada Allah, khususnya tiang yang fakir ilmu. Kita bersama-sama berdoa terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan tiang pelunggu sami niki untuk terus berada di jalan hidayatut taufik niki. Lamun tah mau hidayatut taufik niki maka nenten rasa berat. Gawe sembahyang dia narak berat, gawe ibadah nenten berat, gawe sedekah, menuntut ilmu, hadir di majelis taklim niki pasti dia tidak akan berat. Lamun wah tertusuk di dalam dadat niki hidayatut taufik niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, kebetulan makin juga tiang pelunggu sami makin sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tiang tentunya tidak elok rasanya kemudian lamun tiang disebut sekelumit tentang cerita beliau. Adat samuk keberkahan. Adat samuk keberkahan beliau. Adat samuk keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dilahirkan, maka salah satu paman beliau yang meninggal dalam keadaan kafir, kekal di dalam neraka dan menjadi musuh bebuyutan beliau Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Dan Abu Lahab pun sampai diabadikan dia di dalam satu surat di dalam Al-Quran. Saking tinggi belik permusuhan kepada baginda Rasulullah. Itu pun seorang Abu Lahab mendapatkan tanggal merah setiap hari Senin. Nabi kena tanggal merah, libur tersiksa. Hanya karena satu sebab, hanya karena satu momen. Momennya apa? Momennya hanya sebentar, hanya sehari. Momennya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Kemudian ada perasaan senang bahagia Abu Lahab atas kelahiran keponakannya.
Sebagai bukti kemudian rasa senang atas lahir keponakannya, dimerdekakanlah seorang budak yang namanya Thuwaibah. Sampai lawan ia tak nyusul Rasulullah saat pertama sebelum Halimatus Sa'diyah. Ke Thuwaibah dulu dia kan. Allah Subhanahu wa taala teringanan searan siksa Abu Lahab niki setiap jelo Senin subul ai langan. Di antara dua iman niki ada yang bilang langan tibaham niki, langan jempol niki, langan subul ai, lamun jelo Senin, hanya karena pernah senang, pernah bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, tentunya tiang pelunggu sami bukan hanya senang sekali seumur hidup. Malahan tiang yakin pelunggu sami senang setiap saat. Sampai melakukan acara khusus di dalam satu tahun Maulid Nabi sebagai bentuk simbolisasi kebesaran kecintaan tiang pelunggu sami terhadap Nabi Muhammad. Maka sangat aneh kemudian ketika ada orang yang mengharamkan dan membid'ahkan acara Maulid. Sampai-sampai Al-Imam Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau bersyair dengan sangat indah untuk bagaimana mengisahkan tentang fadilah keutamaan dengan Maulid. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, idza kana hadza kafiran jaa dhanbuhu, itabbat yadahu fil jahim mukhallada, ata annahu yawmal itsnaini daiman yukhaffifu anhu lis-sururi bi ahmada, fama dhannu bil 'abdi alladhi tala umrih bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini syair yang sangat indah ketika beliau mengisahkan ini. Idza kana kafiran jaa dhammuhu, lamun dengan kafir ini jelas-jelas jaa dhambuhu, jelas-jelas kan dia berdosa, jelas-jelas kan dia memusuhi Nabi Muhammad sebagai musuh yang paling besar beliau untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitabbat yadah fil jahim mukhallada, bitabbat yadah dengan Abu Lahab kan seninan niki ya. Wah jelas-jelas aran tabbat yadah ni wah celaka ya, wah jelas ia di dalam neraka Jahannam mukhallada, ia yakna nabi aran kekal di dalam neraka. Searan Abu Jahal ni kan seninan kekal dan tersebut. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, kemudian lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jelo Senin. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jelo Senin, dan bahagialah si Abu Lahab ni. Bahagia wah telahiran deman jadi nabi saat ini. Bahagia hanya karena bahagia ia telahiran keponakan. Nabi kemudian Allah berikan yukhaffifu anhu lis-sururi bi ahmada, teringanan dia siksa searan Abu Lahab ni lis-sururi bi ahmada, hanya karena ia senang telahiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sekali. Kemudian dilanjutkan famadhannu bil 'abdil ladzi tula ummi. Bu, bagaimana seandainya lamun ada seorang hamba yang seumur-umurnya, sepanjang umurnya langan kodek wah mulain selawat, langan kodek wah mulain dia gawe Maulid Nabi, langan kodek tiap hari dia membuktikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad, tiap hari dia membuktikan nafiaran kegembiraannya atas lahirnya Muhammad. Famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrih. Waktu kodek gawe Maulid, waktu kodek berselawat, makin berselawat, makin gawe Maulid sampai selama meninggal dunia tetap tergawe Maulid, dibuktikan dengan cara banyak berselawat, bergembira dan hal-hal yang lain. Kemudian beliau lanjutkan lagi, famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Beriman dia jok Muhammad, pelunggum sami beriman dia jok Nabi Muhammad, beriman. Kemudian senang mendek pelunggum sami si Rasulullah, bahagia mendek pelunggum sami wa telahiran Rasulullah, bahagia. Saking si bahagia tetap tersebut dia nasah sembayar dalam dia sebut Muhammad tersebut masruran wa mata muwahhidan,
dan pelungguh meninggal dunia, mudah-mudahan amin, meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama tauhid. Anelangan kodek gawe maulid sampai temati. Sa Abu Lahab doang, sesaat doang menonton tebing kelebihan. Padahal ia jelas wah kafir. Padahal ia jelas isi napi neraka dan kekal di dalam neraka. Bu pelunggung saya bilang gelo sallallahu ala Muhammad. Bareng-bareng sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ribu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Dia mau gawe bidang jolo. Yakin tiang pelunggus kami pasti pernah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan tersurut lamun bau ada yang zikir niki sebagian besar pada selawat dibanding dengan zikir-zikir yang lain. Karena Nabi sebab karena selawat itu dia mustahil ditolak. Pelunggung sami berselawat dalam keadaan ikhlas atau tidak ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelunggung sami dalam keadaan riya ingin dilihat berselawat atau tidak pun tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia jalan tol selawat niki. Lamun pelunggung sami berzikir, lamun pelunggung sami sembahyang, sedekah, haji, puasa, apa malik, majelis ta'lim. Kemungkinannya dua. Allah menerima amal pelunggung sami dengan keikhlasan karena Allah taala. Atau Allah Subhanahu wa taala menolak ibadah pelunggung sami karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali mengamalkan salawat. Salawat niki dalam keadaan apapun tetap akan diterima dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajinlah tiang khususnya kemudian kepada barang-barang pelunggung sami niki untuk terus mengamalkan salawat. Cara terbaik salah satunya untuk membuktikan kecintaan tiang pelunggus sami kepada Rasulullah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka berbahagialah kamu, maka bersenang-senanglah kamu. Katanya di dalam Al-Qur'an surat Yunus. Imam Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat niki, maksudnya adalah qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad dengan karunia Allah, ay ali ilmu. Karunia Allah itu adalah ilmu. Karena tidak ada karunia terbesar bagi seseorang itu ketika Allah memberikan, selain ketika Allah memberikan ilmu kepada dia. Karena dengan ilmu, tanpa ilmu bagaimana kita mengenal Allah? Tanpa ilmu bagaimana kita mengenal Rasulullah? Tanpa ilmu bagaimana kita bisa mempraktekkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran? Maka ilmu itu yang menjadi poin pertama.
Setelah kita mendapatkan ilmu dari sebab majlis ta'lim, majlis ilmu merak niki, kita mendapatkan ilmu dan kita mendapatkan hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu itu, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Rahmatnya itu kata Ibnu Abbas adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita salat. Sebab kelahiran Nabi Muhammad kita bisa berhaji. Sebab kelahiran Rasulullah kita mengenal Allah. Sebab kelahiran Rasulullah kita mengenal mana halal dan mana haram. Ketika dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua menjadi terbuka, ya. Maka kebalikannya, tidak ada kelahiran Rasulullah maka tidak ada sembahyang. Tidak ada kelahiran Rasulullah maka tidak ada puasa. Tidak ada kelahiran Rasulullah maka tidak ada haji. Tidak ada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada pelunggum sami juga duduk dari diri. Maka sungguh sangat besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki sampai beliau mengatakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lebih mulia dibanding Lailatul Qadar. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lebih mulia dibanding perayaan-perayaan Samud Tegawi. Karena tidak ada hal-hal yang disebutkan tadi itu kecuali karena sebab setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu langan momen niki yang khususnya pribadi, nggih. Mari kita bersama-sama untuk memperkenalkan lebih dini sejarah Nabi Muhammad. Lamun mulai pondok pesantren tiang yakin sampunara. Tiang yakin sampuna arah. Ada kitab yang membahas tentang niki, nggih. Cuman bagaimana dengan anak-anak bijajarin pelunggum yang di rumah? Pernahkah mereka membaca sejarah Nabi Muhammad? Apakah di TV lebih banyak menceritakan tentang Rasulullah atau tentang artis? Lamun artis bersayang-sayang terberitaan. Selingkuh-selingkuh terberitaan. Begibah doang kan. Itulah memang TV, ya. Tapi pernahkah kemudian kita memperkenalkan ini loh Rasulullah, ini bacaan Rasulullah. Nah, itu kemudian kada gimana? Kejayaan Islam ketika Salahuddin Al-Ayyubi, ya, membuka atau Fatah, membuka negeri Palestina Syam saat itu dari kerajaan Bizantium atau Romawi. Dulu kan dikuasai oleh Romawi negeri Syam niki, ya. Kemudian Nabi salah satu giroh, salah satu penyemangat para mujahidin pada saat itu sampai negeri Syam ini bisa dimerdekakan, bisa dikuasai, sampai negeri Turki ini kan dikuasai. Nabi sebab karena awalnya dulu Maulid niki yang namanya Raja Muzaffar, menantu dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah yang memang salah satu yang pertama kali menginisiasi adanya Maulid Nabi. Jadi tunas sebenarnya dengan kenalangan Syiah tidak percaya nggih. Memang Syiah juga melakukan Maulid, mulai langan kerajaan Fatimiyah di Mesir. Itu dari kalangan Syiah. Tapi dari kalangan Ahlus Sunnah yang pertama mengadakan Maulid adalah Raja Muzaffar, mertua dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah yang begawi bebeli-belian, ya, mengundang sampai berhari-hari sebagai bentuk keceriaan, kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langan sebab itu kemudian giroh umat Islam pada saat itu menjadi besar. Giroh umat Islam pada saat itu menjadi semangat. Giroh untuk menumbuhkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi menggebu-gebu karena sebab perayaan Maulid. Setelah itu maka dikuasailah Bizantium, dikuasailah Syam, dikuasailah Romawi. Itu salah satu sebabnya. Makanya kalau benar-benar Maulid, semangat Maulid ini kita gerakkan dengan baik, tentunya tidak disuruh untuk berperang, ya. Saya sudah ada perang dan itu damai, kan. Tentu semangat Maulid ini semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap ilmu.
semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada menuntut ilmu agama Islam dengan baik. Karena di zaman makin yang dimana dunia semakin tua dan dunia niki memang penuh dengan segala, apalagi makin wahara MotoGP niki lemak semua ruang kulit manusia turis yang datang tidak mengenal akhlak, tidak mengenal budaya mereka, dan mereka begitu kehidupannya di sana. Maka satu-satunya penopang yang baik untuk mempertahankan akhlak, budaya, dan adab di jajaran Pelunggung Sami adalah memperkenalkan sejak dini tentang agama Islam, adab, akhlak, dari mulai memperkenalkan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampura bila lalu untuk yang jari niki karena sudah balik waktu zuhur, mudah-mudahan niki bisa manfaat. Yang masih jam 2 acara kemarin. Okey, selesai niki yang langsung. Mudah-mudahan niki bisa manfaat. Ya. Tiang mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan tiang tadi. Okay. Mudah-mudahan kehadiran Pelunggung Sami niki menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tak aku si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal juga cinta beliau jok Nabi Muhammad. Karena ada sebuah sahabat layak seagak bengel, ya. Ada sebuah sahabat Nabi seagak bengel. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Rasulullah kemudian dia menjadi ahli surga. Singkat cerita, yang singkat saja ya. Sebuah sahabat niki dia demen minuman keras. Dia demen lalu nyadek, ya. Nyadek karena dia. Oh nggih nggih, dulu nggih. Tiang sabut dua ibu-ibu nggih. Tiang sabut dua tepada bareng-bareng ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-fatihah. Wa ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal awliya wasyuhada' wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qudsallahu ruhahu al-fatihah. وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وشيخنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا ها هنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.